kita masih ada di Sil Asik. Nah, siapa yang masih semangat angkat tangannya? Wah, Kak Anjar lihat masih semangat. Hari ini kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Anjar. Dan hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemenin sama temennya kakak. Siapa adik-adik yang mau kenalan sama temennya Kak Anjar? Mau? Namanya Sally. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sally. Hah, kurang kenceng. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sally. Halo Sally. Halo teman-teman. Halo Sally. Nah, kita mau mulai Sil nih Sel. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Nya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami, berikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, lihat Kak Anjar sama Sally lagi di mana ya? Wah, Kak Anjar, kita lagi ada di mana? Lihat Sally, di belakang kita ada apa ya? Wah, ada bangunan yang tinggi-tinggi. Betul. Kak Anjar juga pakai mahkota. Kak Anjar raja ya? Iya, benar. Kak Anjar pakai mahkota, pakai jubah yang bagus. Lalu Kak Anjar tinggalnya di istana. Berarti adalah Kak Anjar seorang raja. Pinter Sally. Nah, seorang raja itu bagus ya, tinggalnya di istana. Keren. Wah, keren banget. Sally juga mau, Kak. Sally juga mau ya? Tempat tinggalnya bagus, makanannya enak, terus tempat tidurnya pasti bagus. Iya, bener Sally. Jadi raja itu enak, bagus, semuanya ya. Bahkan ada raja-raja di dunia itu keren-keren loh. Mobilnya bagus-bagus, bajunya bagus-bagus, tinggalnya di istana yang tinggi-tinggi. Tapi ada yang lebih keren Sel dari raja-raja semua itu loh. Wah, oh iya? Iya. Masa ada yang lebih keren dari itu? Ada. Mau tahu nggak siapa namanya? Mau. Namanya Raja Damai. Siapa namanya Sally? Raja Damai. Good. Raja Damai. Wah, Raja Damai ini lebih keren dari semua raja-raja yang ada di dunia ini. Lebih keren dari raja yang ada di Thailand. Lebih keren dari raja yang ada di Inggris atau di Arab. Semuanya deh kalah. Bahkan Sel, langit, bintang, bulan, apalagi semuanya dia yang ciptain. Dia yang punya semuanya. Keren kan? Wih, keren banget, Kak. Tahu nggak namanya siapa? Aku tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Benar, Sally pintar. Benar, Raja Damai itu namanya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu punya kemuliaan yang besar. Hebat Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak sih, Sally, Apa, Kak? teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah, Tuhan tuh punya semuanya. Tapi Tuhan rela loh menanggalkan kemuliaannya. Dia adalah Raja Damai yang penuh kemuliaan. Lebih mulia dibanding raja-raja yang ada di dunia. Tapi dia rela loh menanggalkan semuanya. Wah, sayang banget, Kak. Masa sih? Sayang ya Sel ya. Tapi Tuhan lebih sayang sama Sally. Lebih sayang sama Kak Anjar. Lebih sayang sama adik-adik yang di rumah tentunya. Lebih sayang sama manusia. Sehingga walaupun dia adalah Raja Damai yang penuh kemuliaan, dia rela menanggalkan semuanya itu. Dia rela meninggalkan kemuliaannya yang ada di surga untuk turun datang ke dunia ini. Kenapa? Karena dia mau tebus dosa kita. Dosa Sally, dosa semua manusia. Dia mau tebus. Karena di Alkitab dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang yang berdosa, Sally berdosa nggak? Berdosa, Kak. Kak Anjar juga berdosa. Adik-adik di rumah juga berdosa. Semuanya udah berdosa. Maka harusnya orang berdosa itu adalah dihukum. Wah, Dihukumnya mati. Mati kekal atau masuk neraka. Mau nggak? enggak. Nggak mau. Enggak. Sama.
Tuhan Yesus juga nggak mau. Tuhan Yesus sayang banget sama Sally. Makanya Tuhan nggak mau kita masuk neraka. Tuhan mau datang ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya itu untuk tebus dosa kita. Karena Tuhan sayang, Tuhan nggak mau kita masuk neraka. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya, Kak. Iya, baik banget. Padahal tadi Kak Anjar bilang apa? Dia adalah Raja Damai yang penuh kemuliaan, tapi dia mengasihi kita semuanya. Nah, tadi Kak Anjar mau tanya, Sally dengerin nggak ya kira-kira? Tadi Raja Damai yang penuh kemuliaan itu datang ke dunia ini karena mengasihi kita untuk ngapain ya? Untuk tebus semua kesalahan dan dosa kita. Bener, Sally pintar. Kak Anjar punya sesuatu buat Sally. Apa tuh, Kak? Tada! Kak Anjar punya hadiah untuk Sally nih. Buat Sally karena Sally bisa jawab hebat. Wah, makasih, Kak. Aku seneng Sama-sama. banget. Nah, senang ya? Ya, Senang ya karena Sally bisa. aku bisa jawab pertanyaan. Nah, karena Sally bisa jawab pertanyaan, maka Sally dapat hadiah. Atau mungkin teman-teman di rumah sering juga dapat hadiah. Waktu kalian menang lomba, waktu kalian bisa jawab pertanyaan, mungkin kalian bisa dapat hadiah. Tapi tahu nggak, Sesel? Apa, Kak? Tuhan mengasihi kita. Tanpa kita bisa menjawab, Tuhan udah mengasihi kita. Tuhan kasih hadiah yang besar, bahkan lebih besar dari hadiahnya Kak Anjar loh. Oh ya? Lebih besar? Iya, lebih besar. Padahal kita mungkin nggak pintar, Tuhan tetap sayang. Mungkin kita nggak juara kelas, Tuhan tetap sayang dan Tuhan tetap kasih hadiah yang besar itu. Mau tahu nggak hadiah yang besar apa? Mau apa, Kak? Hadiah yang besar adalah Tuhan memberikan kita sukacita. Sukacita kenapa? Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan. Yang tadinya kita terikat dari dosa. Terikat, aduh, susah banget ya. Lepas dari dosa bohong. Aduh, susah banget ya. Lepas dari dosa pikiran. Tapi Tuhan datang ke dunia ini untuk tebus dosa kita. Dan itu adalah kabar sukacita. Dia adalah Raja Damai yang membawa sukacita buat kita. Lebih bersukacita daripada dapat hadiah dari Kak Anjar loh. Iya. Sally bersukacita Bersukacita. sebab dia Raja Damai yang membawa sukacita. Kalau gitu kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Kak. Kok lagunya ku menang? Memangnya kita menang lomba? Sel, kita itu adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Sally nggak ngerti, Kak. Maksudnya apa? Teman-teman di rumah ngerti nggak maksudnya apa? Jadi jadi adik-adik yang ada di rumah, Tuhan adalah Raja Damai yang membawa kemenangan. Jadi tadi kan Kak Anjar bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia, menebus dosa kita. Ya kan? Meninggalkan kemuliaannya, bawa sukacita, menebus kita semua. Mati di Kayu salib. kayu salib. Tapi dia tetap punya kuasa. Dia tetap bisa menang. Dia menang mengalahkan maut. Dia menang akan maut dan dia bangkit pada hari yang Keberapa, Kak? Aku belum tahu. Coba hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. 3. Pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Dan kita, umat yang percaya sama Tuhan, juga adalah anak-anak yang menang. Menang atas apa? Menang atas dosa. Yang tadinya Kak Anjar bilang tadi. Terikat. Kita bisa jadi menang atas dosa-dosa. Menang atas iblis. Nah, Sally percaya sama Tuhan Yesus? Aku percaya sama Tuhan Yesus. Oke, tadi kita adalah umat pemenang. Kita menang dari dosa. Nah, umat pemenang sama Tuhan dikasih harapan baru. Wah, tadi yang pertama dia adalah Raja Damai yang penuh kemuliaan. Pintar. Yang kedua, dia Raja Damai yang membawa sukacita. Yang ketiga, dia adalah Raja Damai yang memberikan kemenangan.
Pintar Sally. Yang keempat, dia adalah Raja Damai yang memberikan harapan yang baru. Bukan harapan palsu, tapi harapan yang baru buat kita. Ngerti nggak, Sel? Maksudnya harapan baru apa nih? Apa ya Kak harapan baru? Harapan baru adalah yang tadinya mungkin kita nggak tahu nih, ke depannya kita gimana ya? Aku udah berbuat baik, bisa nggak ya masuk surga? Atau aku tadi berbuat dosa, terus kita bisa masuk surga nggak ya? Gimana? Masih penuh kebingungan. Tapi tadi dia adalah membawa sukacita. Dia sudah mati buat kita semua. Dan Tuhan memberikan harapan yang baru buat kita. Tuhan sudah janjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan bilang, Tuhan sudah sediakan tempat di surga buat umatnya yang menang, buat umat yang percaya. Sally percaya sama Tuhan Yesus? Aku sangat percaya. Kalau percaya tandanya apa, Sel? Tandanya, aku mau rajin-rajin belajar firman Tuhan. Bener, yang percaya sama Tuhan, katanya Alkitab, harus taat sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Rajin berdoa, harus taat, rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangannya. Sally Kak, Sally juga. Sally juga ya, hebat. Iya. Adik-adik di rumah hebat semuanya. Kita adalah anak-anak yang percaya harus taat. Tapi ketaatan sama Tuhan Yesus gak bisa kita lihat kalau kamu gak taat sama mama papa. Sally taat gak sama mama papa? Kadang-kadang sih Kak. Nah, jadi kalau kamu bilang adik-adik kamu taat sama Tuhan Yesus, kamu juga harus taat sama papa mama. Waktu papa mama bilang, Sally beliin dong garam di warung, Sally mau nggak? Kalau sekarang mau langsung taat. Nah iya, jadi kalau kamu bilang kamu taat sama Tuhan Yesus, kamu juga harus taat sama papa mama yang ada di rumah. Siapa mau jadi anak-anak yang taat? Aku Mau? Kita punya Tuhan yang hebat, yang menanggalkan kemuliaannya datang ke dunia untuk tebus dosa kita. Waktu Tuhan sudah tebus dosa kita, yang tadinya kita adalah musuh Allah, tapi Tuhan datang untuk mendamaikan kita dengan Allah. So, hari ini kita belajar. Yo adik-adik, percaya sama Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Jadi anak-anak yang taat, yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati buat kamu. Taruh tanganmu di dada. Bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan Yesus. Bilang dengan mulutmu sendiri. Bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan Yesus. Yuk angkat tanganmu adik-adik, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah sayang sama kami. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk tebus dosa kami. Tuhan bawa sukacita yang besar untuk kami. Tuhan bawa kemenangan untuk kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang taat sama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang taat sama Papa Mama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang taat sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Bersukacita Sally? Bersukacita. Bersukacita adik-adik? Ya. Kalau bersukacita bilang yes.